sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang dalam keadaan kesedihan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang dalam keadaan kekurangan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang dalam keadaan kesusahan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, mempunyai keturunan anak-anak yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan kita semua dapat menunaikan kewajiban kita rukun yang ke-Islam yang kelima, yaitu pergi haji ke Baitul. Ala hadini wa ala kulli niyatin solehah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin ila akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tentang kitabul haji wal umrah, tentang bab yang menjelaskan haji dan umrah. Kemarin sudah dijelaskan wa syurutuha, bermula dari syaratnya haji dan umrah itu al-Islam wal bulugh dan balik, wal aql dan akal, wal akal dan hurriyah merdeka dalam arti tidak budak. Sekarang zaman perbudakan sudah tidak ada. Wal istita'ah dan istita'ah mampu. Jadi walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a. Jadi kata-kata man istata'a dengan istato'ah dengan isto'ah, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu sama-sama mampu, tapi mempunyai perbedaan. Istato'ah itu lebih mampu lagi, makanya yang menjadikan syaratnya haji, syaratnya istito'ah kemarin, bahwa dia mampu membiayai semua biaya haji, semua kebutuhannya dia selama dia meninggalkannya sampai nanti kembali. Wa atba'uhu, sekalipun orang-orang yang mengikuti dia juga harus dipenuhi. Misalnya dia sudah punya tangan siapa ketika dia berangkat haji, juga semua harus terpenuhi. Bukan ketika dia berangkat haji masih ada orang yang terlambat. Semuanya harus terpenuhi. Kemudian dari segi perjalanan, kendaraan dan keamanan juga harus terpenuhi, sampai juga termasuk kondisi badannya dia. Kemarin sudah dijelaskan bahwa ketika dia tidak mampu untuk menunaikan ibadah haji, tapi dia mempunyai biaya, maka dia wajib ayastajira man yuhijju. Jadi dia wajib untuk membayari orang yang menghajikan dia, anhu dari dia. Jadi ketika dia mempunyai kemampuan untuk berangkat haji, tapi kondisi fisiknya tidak bisa untuk berangkat haji, maka dia wajib membiayai orang menghajikan dia. Itu sudah dijelaskan. Waman mata, dan ketika ada orang yang meninggal, waktu lazimah dan sudah menjadikan kewajiban Allah hajjatu fardin, fardu hajinya dia, orang meninggal, dia sudah mempunyai kewajiban untuk haji, jaza maka boleh dikuliah haji pada setiap seseorang, sudah boleh dia dihajikan. Setiap orang, walau karena sekalipun ada seseorang itu ajnabiyah, orang lain, bukan dari keturunannya atau ahli warisnya atau mahramnya. Wa illam ya'zana lahu, dan
sekalipun tidak mengizinkan lalu kepada seseorang tadi untuk menghajikan suku al-warisu ahli warisnya. Ketika seseorang meninggal dia punya kewajiban haji, terus ada orang yang menghajikan, maka yang menghajikan ini tidak perlu mendapatkan izin dari ahli warisnya. Ayyuhiddaha untuk menghajikan ahli dari seseorang tadi. Wa ilam yusor, sekalipun tidak ada wasiat dengan dalam haji di hayat ini dalam hidupnya. Sekalipun orang yang meninggal haji tidak berwasiat untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi kewajiban ibadah haji merupakan kewajiban rukun Islam yang kelima, bahwa sekali seumur hidup, dan kita diusahakan kemarin sudah dijelaskan juga bahwa kita harus punya perencanaan agar bisa masuk berangkat haji. Minimal kita sudah mendaftarkan diri di porsi haji agar mendapatkan porsi haji. Seandainya tidak mampu, minimal punya tabungan haji. Juga seandainya tidak mampu juga punya tabungan haji, minimal berdoa setiap sholat. Allahumma zidna ziyaratan Makkah wal Madinah. Dalam setiap sholat itu kita diusahakan berdoa agar bisa diberangkatkan untuk ibadah haji, karena ini adalah kewajiban. Seperti halnya kewajiban sholat, puasa dan lainnya, bahwa haji juga adalah kewajiban sebagai seorang Islam, sehingga perlu kita berdoa agar dapat dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji. Wa misluhu, dan boleh dihajikan itu mata orang yang meninggal walau istati dan tidak mampu hujjatal islami, akan pergi hajinya Islam di hayat di dalam hidupnya. Dan boleh juga dihajikan orang yang sudah meninggal sekalipun di dalam hidupnya tadi itu tidak mampu atau tidak mempunyai kewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Misalnya ketika di semasa hidupnya itu orang tidak mampu, terus meninggal, ternyata salah satu anaknya atau cucunya langsung jadi orang konglomerat atau orang mampu, sehingga dihajikan oleh cucunya tadi atau anaknya tadi. Nah, itu juga boleh. Fa'in mata ba'da hijjatil Islam. Nah, jika meninggalnya sesudah mempunyai kewajiban haji, oleh sa'alaihi, maka tidak ada atas seseorang tadi fardun tauqifin haji, kefarduan untuk menyelesaikan haji atau tidak haji. Jadi ketika dia semasa hidupnya mempunyai kewajiban haji, tetap dia juga harus fardun mempunyai kewajiban untuk menunaikan haji. Ala tauqiful haji, tidak perlu, tidak adanya adu dari orang haji. Ala iznihi, dari izinnya ahli warisnya. Izinnya seseorang tadi. Jika seorang tadi sudah meninggal, nah dia punya kewajiban haji, maka ketika berangkatkan haji atas orang tadi itu tidak perlu izin ke dianya selama masih hidup, karena dia sudah mempunyai kewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Qabla mautihi, izinnya tadi sebelum dalam meninggalnya tadi. Wala yasihu, dan tidak seolah al-hajju haji anil hayyi, dari orang yang hidup, illa iza kana, kecuali jika ada seseorang tadi ibu ma'duban dalam keadaan lumpuh, atau azina, atau izin fihi, di dalam seseorang tadi, liman yaf'aluhu, untuk orang yang melaksanakan tadi. Jadi tidak sama izin
yasifu dan tidak sah apa ihram sohiri ihramnya orang yang kecil, anak kecil, al-mumayyizi yang mumayyiz. Di anak kecil mumayyiz itu sudah mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, itu mumayyiz. Misalnya anak kecil lebaran kan dikasih uang 5.000 tapi yang bagus masih dari bank, terus sama dikasih uang 100.000 tapi lecek, dikasih ke anak kecil tadi, anak kecil tadi milihnya 100.000, nah dia mumayyiz. Tapi kalau milihnya milih yang 5.000, nah ini belum mumayyiz. Kalau mumayyiz itu anak kecil yang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, itu mumayyiz. Makanya pernah suatu kejadian dulu zamannya Nabi Musa ketika ditemukan oleh anak istrinya Raja Fir'aun. Karena Nabi Musa kan dulu kan Raja Fir'aun kan mendapatkan mimpi bahwa nanti dari kaumnya akan menggugurkan kekuasaannya, maka dia memerintahkan semua anak laki-laki untuk dibunuh. Nah pada saat itu Nabi Musa anak laki-laki karena takut dibunuh akhirnya dibuanglah sama ibunya. Ketika dibuang akhirnya ditemukanlah oleh istri Nabi Musa. Nah ketika ditemukan oleh istri Nabi Musa itu, Raja Fir'aun itu memberikan makanan dan bara api. Nah kalau bara api itu, kalau makanan itu diambil sama anak Nabi Musa, maka Nabi Musa akan dibunuh oleh Raja Fir'aun. Karena patokannya dia sudah mumayyiz. Nah ketika itu Nabi Musa mau mengambil makanannya tapi ditampel oleh malaikat, tidak boleh. Akhirnya Nabi Musa mengambil bara api tadi. Ketika bara api tadi dimakan, makanya terus Nabi Musa bahasanya sekarang itu cakil, tidak fasik. Makanya ketika diangkat menjadi Nabi meminta bantuan kepada saudaranya, yaitu Nabi Harun. Itu ceritanya mumayyiz. Jadi kalau mumayyiz sudah mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi tidak sah ihramnya seorang anak kecil yang mumayyiz illa biizni walihi, kecuali karena izin dari walinya atau orang tuanya. Jadi kalau berhajinya anak kecil, kalau di Indonesia agak susah sih, karena kalau syarat, kalau di porsi yang reguler itu di Indonesia itu harus sudah mempunyai KTP. Jadi kalau berhaji di Indonesia, di negara Indonesia untuk mumayyiz itu kemungkinan besar susah, kecuali memang dia punya haji plus. Tapi kalau orang suaminya orang kasih dia bisa jadi. Wa ghairi mumayyizin, dan orang yang belum mumayyiz, anak kecil yang belum mumayyiz, dia anhu, maka ihramnya dari walihi, dari walinya. Jadi ihramnya, hajinya mumayyiz itu ditanggung oleh walinya. Maksudnya kalau dia ikut menunaikan ibadah haji. Wa yuhdiruhu, dan hadir mawadi'a nusuki, untuk tempat-tempat untuk nusuk beribadahnya kulliha, seluruhnya. Misalnya ketika wukuf di Arafah, ketika maghrib di Mina, di Musdalifah, Romil Jumroh dan lain sebagainya, dia ikut semuanya, orang tuanya ikut. Hatta inda Romil Jumari, sampai ketika Romil Jumroh atau lempar Jumroh. Wa yutahhiruhu, sampai dia mensucikan anak kecil tadi. Wa yatahharu, dan sampai dia juga bersuci beserta anak kecil tawafi dalam keadaan untuk tawaf. Wa yaqufu, dan tawaf untuk dirinya sendiri. Jadi kalau anak kecil sebelum
walinya, orang tuanya, termasuk bagaimana dia kan belum bisa, misalnya belum bisa wudu ya diwudukanlah, belum bisa di tempat-tempat musuhnya tadi juga diikuti sama walinya atau orang tuanya. Masuk juga pertalbiah ke sana. Oh ya tuh udah tua, bayas'a an-nafsihi dan berjalan sa'i an-nafsi dari dirinya awi ya zana atau irtiman yaf'alu bihi kepada orang yang mengerjakan tadi jami'an dzalika seluruh rangkaian kegiatan tadi, misalnya bahwa rombongan jumroh, toharoh, bersuci sampai ketika dia sa'i. Itu juga ketika anak kecil yang ikut haji dengan orang tuanya, semua ditanggung sama walinya. Nah ini juga sama, ketika anak kecil di depan tadi sudah dijelaskan bahwa wal bulughu yang menjadikan syarat dia, syarat sahnya haji yaitu balik. Nah ketika anak kecil ini berangkat haji belum menggugurkan kewajibannya sebagai ibadah haji, nanti ketika dia sudah dewasa dia masih tetap mempunyai kewajiban untuk haji lagi. Itu kalau anak kecil, kalau belum balik, karena syarat dari menunaikan ibadah haji yaitu balik. Jadi ketika dia kecil ikut haji, nah itu belum dihitung gugur kewajiban sebagai seorang muslim. Begitu juga dengan budak Nabi Al-Khuri yang merdeka. Ketika ada budak misalnya, budak tidak ada budak dia ikut haji, nah ini belum menggugurkan kewajibannya sebagai menunaikan ibadah haji sampai dia merdeka. Misalnya dia sudah merdeka, tidak jadi budak statusnya bukan budak lagi, nah dia masih tetap punya kewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Wayasiku dan sah, ekonomi wakili, dan tapi sah hajinya sah. Nah, jadi kan haji itu ada 3 tingkatan, ada namanya haji madud. Madud itu hajinya tertolak, dalam arti dia berhaji tapi tidak menunaikan salah satu fardunya. Nanti haji ada dijelaskan di belakang. Nanti ada namanya fardu, ada namanya kewajiban wajibnya. Jadi ketika tidak menunaikan salah satu dari fardunya haji, maka hajinya batal, tertolak atau tidak sah. Tapi kalau masih meninggalkan kewajibannya itu sah, tapi harus dengan syarat harus membayar hutang, harus membayar denda. Itu haji yang tidak sah atau tertolak. Nah ada juga namanya hajinya yang sah atau diterima, makbul. Dia tetap menunaikan kewajibannya, menunaikan fardunya. Ini pulang ke Indonesia, pulang ke tanah air. Nah ini hajinya sah, diterima karena syarat rukunnya juga dipenuhi. Nah ada yang tingkatan haji yang paling tinggi yaitu haji mabrur. Boleh salahul hajjul mabruri wal hajjul mabruri laisa jaza ilal jannah. Jadi haji yang mabrur balasannya tidak lain adalah surga. Karena haji mabrur ini dikatakan haji mabrur ketika dia sudah menunaikan kewajibannya, sudah menunaikan fardunya, dan sudah melaksanakan ibadah haji secara fikihnya sudah benar dan bisa diimplementasikannya lagi ketika sudah pulang dari haji masih dalam keadaan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW dan berbekaslah bahasanya itu. Jadi setelah haji dapat memperbaiki akhlaknya, setelah haji dapat memperbaiki ibadahnya, setelah haji dapat memperbaiki lisannya. Maksudnya dia ada perbedaan antara sebelum haji
dengan sesudah hajinya itulah haji mabrur. Nah, makanya dipanggil Pak Haji atau Bu Hajah itu kan sebenarnya untuk mengingatkan. Oh, ketika dipanggil haji berarti saya kalau ngomong yang jelek itu nggak pantas. Ketika sudah dipanggil haji, mau tidak sholat atau tidak menunaikan kewajiban juga tidak pantas. Sudah dipanggil haji, masih ngomong yang kotor juga tidak pantas. Sudah dipanggil haji, tidak mau membantu tetangganya, tidak mau bersedekah juga tidak pantas. Itu maksudnya. Jadi ketika dia sudah mendapatkan gelar haji mabrur, setelah dia berhaji, dia akhlaknya itu semakin baik, ibadahnya semakin baik, maka balasannya tidak lain adalah surga. Tapi kalau menunaikan secara fikih rukun dan syarat wajibnya tadi sudah terpenuhi ya sah. Tapi ketika akhlaknya setelah pergi haji kok ibadahnya tidak ada perbaikan, ya belum bertugas hajinya. Wa yasihu dan sah wa ihram ar-raqibi ihram yang juga al-balik yang balik walau bi sayyidihi sekalipun tanpa izin dari tuannya. Jadi yang menjadikan tadi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa memang yang menjadi syarat sahnya haji, syarat haji tadi yaitu merdeka. Jika ada negara yang melaksanakan haji, itu tetap hajinya sah asal terpenuhi rukun dan kewajiban tadi. Walau diberi izin sayyidi sekalipun tanpa mendapatkan izin dari tuannya, ya, atas nasdanya. Lakin lahu ayyuhalalahu, tetapi lahu kepada budak tadi ayyuhalalahu untuk menghalalkan minggu dari seseorang tadi bisa ahroma ketika ihram bihi dari seseorang dulu iznihi tanpa izin. Wal aula lahu hina idzin, dan yang lebih utamanya dalam bagi seseorang budak tadi diberi izin ayat lahu, hendaknya yang lebih utamanya izin kepada tuannya. Itu kalau seseorang. Jadi haji merupakan panggilan Allah. Boleh jadi orang yang sudah mampu tetapi belum dipanggil oleh Allah. Boleh jadi orangnya biasa saja tapi dimampukan oleh Allah. Makanya ketika di dalam haji itu kan labbaik Allah, talbiyahnya kan labbaik Allah rumah labbaik. Labbaik dari asal kata labba, labba yulabbi talbiyah, itu mengikuti wazan fa'ala fa'ilu taf'ilan. Jadi labba itu artinya memenuhi panggilan, memenuhi kehadiran, memenuhi kewajiban. Jadi talbiyah itu termasuk misdar labba labbaika maf'ul mutlak. Saya memenuhi panggilan Engkau ya Allah. Labbaika, labbaika itu juga ada ya tasniyahnya itu. Ya, tasniyah itu dalam arti berarti dengan sungguh-sungguh, berarti labbaika itu menggunakan domirnya itu ada domir tasniyahnya, itu menandakan bahwa pergi haji itu memenuhi panggilan dari Allah dengan panggilan yang sungguh-sungguh. Jadi kalau orang yang berhaji itu ya sudah bukan cuma dia harus mempersiapkan hatinya saja untuk beribadah kepada Allah, wa atimul hajj wal umrata, bila sempurnakanlah
bukan cuma sekedar dia harus mempersiapkan dari segi rohaninya, dari segi niatnya, dari segi hatinya, tapi dia juga harus mempersiapkan fisiknya, karena tadi rangkaiannya semua fisik. Tidak seperti sholat kan ada namanya fardu qouli, kefarduan dari berupa ucapan-ucapannya, berupa omong-omong qouli, ucapan misalnya baca surat Al-Fatihah, itu kan rukun qouli. Nah di haji nggak ada rukun qouli, rukunnya semuanya kecuali niat, semuanya berupa fisik. Nah di fisik itulah maka disempurnakan labbaika itu harus bersungguh-sungguh memenuhi panggilanmu, panggilannya ya Allah tadi. Harus bersungguh, hanya sekedar hatinya yang disiapkan, fisiknya juga disiapkan, biayanya juga disiapkan. Makanya labbaika itu menggunakan tasniyah itu untuk memenuhi panggilan Allah. Semua perintah-perintah Allah dipenuhi, baik fisik maupun materi, baik spiritual maupun jasmani, dari hatinya semua itu haji. Maka labbaika Allah, labbaik Allahumma ya terdiri dari lafaz Allah dan mim. Mim di sini menunjukkan huruf nida. Ya sama seperti artinya ya Allah, ya Rabbi, ya. Seperti mana artinya seperti ya Allah. Labbaika kami penuhi panggilan Engkau ya Allah, Allahumma ya Allah. Labbaik Allahumma, labbaik ada labbaik lagi. Itu taukid lafzi, menandakan ya kita memenuhi panggilannya Allah lagi, dikuatkan lagi. Ketika haji itu sangat-sangat harus dipenuhi lagi, itu memenuhi panggilan perintahnya Allah itu banyak dalam maksudnya. Makanya banyak yang harus dipersiapkan di dalam haji. Selain selain hatinya disiapkan untuk menunaikan ibadah haji, juga fisiknya juga dia itu harus terpenuhi agar hajinya tadi mabrur. Dan setelah hajinya juga sama, setelah menunaikan haji, setelah mendapatkan gelar haji, dipanggil haji itu dalam rangka mengingatkan bahwa setelah haji itu ya tidak omongannya tidak kasar lagi. Setelah haji ibadahnya semakin baik, ya, semakin istiqomah. Itu berarti itu ketika dipanggil haji lebih ke arah untuk mengingatkan bahwa Allah sudah berhaji, jadi harus lebih baik lagi ketika sebelum berhaji. Bukan terus kalau dipanggil Pak Haji atau Bu Haji nggak mau nengok, nggak boleh. Kan udah haji, bukan itu bukan untuk gelar kebangsawanan, bukan. Jadi dipanggil haji itu bukan untuk gelar kebangsawanan, saya udah haji, jadi harus dipanggil haji. Kalau nggak dipanggil haji nggak boleh, itu lebih ke gelar kebangsawanan. Bukan itu maksudnya. Ketika dipanggil haji berarti dia harus semakin baik ibadahnya, semakin baik akhlaknya. Bukan ketika nggak dipanggil haji bisa boleh, bukan. Nah itulah maka balasan jadi haji yang mabrur tidak lain adalah surga. Banyak yang orang itu mau mendapatkan kebahagiaan, surga adalah wujud dari kebahagiaan abadiah. Yang orang itu pengen bahagia itu sampai mengeluarkan uang miliaran, jutaan dan lain sebagainya untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, ketika sudah mendapatkan surga, itu adalah wujud kebahagiaan yang abadi. Jadi ya surga mahal ibaratnya gitu. Kalau kita mau ke puncak ke villa aja harus nyewa mobil atau kendaraan, bayar villa dan sebagainya sehari cuma 2 juta. Itu hanya untuk mendapatkan kebahagiaan. Saat ini haji itu benar-benar semua dipersiapkan.
semua materi fisik termasuk hatinya harus benar-benar dipersiapkan. Nah, tadi ketika buka yang utama yaitu untuk ingin menyusuki, untuk menyempurnakan ibadahnya, wa mislikan sepadanya. Bidzalika wa misluhu, seperti halnya budak tadi untuk berizin kepada Tuhannya. Bidzalika dalam tadi mendapatkan untuk berbuat ikram tadi apa yang pertama, maka azan itu sebenarnya seorang istri, walau karena sekalipun ada Allah nusukuha ibadahnya istri tapi fardu. Inilah tidak saya doi kecuali jika sulit ada saudara. Tetap seorang istri juga ketika ikhram juga harus mendapatkan izin dari suaminya atau suaminya atau tidak oleh suaminya. Tapi ketika sulit juga tidak apa-apa. Ibadah juga sama. Intinya ibadah itu fattaqullaha mastata'tum. Sama ketika kita tidak bisa untuk menunaikan ibadah haji, banyak amalan-amalan pada saat bulan haji itu. Maka ada termasuk malam, termasuk 10 hari yang dimuliakan, dan salah satunya adalah bulan haji tadi. Maka ketika yang tidak berangkat haji, ada amalan-amalan ketika orang-orang haji, salah satunya itu puasa Arafah. Puasa Arafah itu mampu menggugurkan dosa-dosa yang setahun yang akan datang dan tahun yang sudah lalu. Dan ketika yang tidak bisa berhaji juga banyak amalan di 10 hari awal Zulhijjah. Wa yasqutu dan gugur wa fardul Islam, kefarduannya Islam atau haji tadi alil hurri balighi, dari orang yang merdeka al-balighi yang balik, al-aqil yang mempunyai akal, walau ghairi mustadiin, sekalipun tidak dalam keadaan mampu. Maksudnya ketika dia tidak mampu tapi kok berhaji, maka gugur kewajiban hajinya. Kan hajinya wajib bagi orang yang mampu, tapi dia ini tidak mampu tapi bisa berhaji. Nah, ini namanya cerita-cerita kan banyak, tukang naik haji, terus yang tukang parkir naik haji. Secara hitung-hitungan itu dia nggak mampu, tapi kok bisa berangkat haji. Nah, itu gugur kewajiban hajinya. Itu makanya merupakan panggilan Allah tadi, apa itu Allah malakai memberikan kita itu, mudah-mudahan kita semua dipanggil oleh Allah, mampu dimampukan oleh Allah memenuhi panggilan ibadah haji dan umroh. Jadi di sana itu kalau nanti ketika ibadah haji itu, jadi jangan salah perang. Di sana haji itu bukan cuma haji doang, tapi ada ibadah umrohnya. Umroh juga kewajiban. Nah, nanti di bab belakang dijelaskan. Jadi nanti haji, ketika kita berangkat haji di bulan haji itu bukan cuma haji doang, tapi ada umrohnya juga. Jadi double. Tapi kalau tidak di bulan haji, kita berangkat ke sana itu hanya umroh saja. Ya, umroh ya wajib sekali seumur hidup. Jadi kalau pas pertama kali umroh ya wajib, gugur kewajiban umrohnya, tapi belum berhaji. Jadi kalau haji di bulan Zulhijjah itu berarti sudah langsung dia memenuhi 2 kewajiban, sudah haji dan sudah umroh. Tapi kalau tidak di luar Zulhijjah, itu berarti dia hanya umroh saja. Yang gugur hanya kewajiban umrohnya.
kewajiban hajinya masih ada. Jadi, karena kalau haji itu kan dibatasi juga dengan waktunya di bulan Zulhijjah tadi, seperti mulai Arafah lah, mulai hari Arafah. Nah, itu kewajiban fardunya haji. Baru arkanil haji wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kalau kita ada pertanyaan tentang Allah, salah kata dari saya pribadi, karena dengan doa bermujud subhanallah dan juga isyara dari kerajaan astagfirullah Maulana ya sholli wa sallim Subhanallah